Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu saudara, mari tundukkan kepalamu, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sekalipun Tuhan, hari-hari ini kami mengalami hari-hari yang mengkhawatirkan bagi kami, tapi satu hal kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan kami untuk kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau, Tuhan dan Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hidupku
dalam Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Tuhan menyertai hidup kami, menjaga, melindungi, bahkan jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Kami mandi semua dalam keadaan sehat oleh karena kuasa Tuhan, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap beriman sebab firman-Mu yang berkata, jadi kepada kami sesuai dengan iman kami. Amen. Kami imani bahwa ini akan secepatnya berlalu. Amen. Pandemi corona ini akan secepatnya berlalu, karena Tuhan Yesus akan menghardiknya lalu dari dunia ini, dari bangsa kami, dari kota dan provinsi kami, dalam nama Yesus. Dengan jujur kami berkata, di tengah-tengah situasi seperti ini, kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Kuatkanlah, teguhkanlah, hiburlah, ajarlah kami lewat firman-Mu saat ini, sebab kami butuh firman-Mu.
Sampaikan apa yang jadi isi hatimu di momen ini ya Tuhan. Momen-momen di mana kami memperingati bahwa Yesus bangkit dari kematian. 40 hari masih ada di dunia sebelum naik ke surga, berada di sebelah kanan Allah. Sampaikan kehendak-Mu lewat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya imani dimanapun saat ini berada, di rumah masing-masing, ada yang masih bekerja. Oleh karena tuntutan, saya imani semua dalam keadaan sehat, saya imani semua dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan. Ada apa di balik kebangkitan? Itulah judul perenungan yang mau kita pahami, mau kita mengerti lewat khotbah yang mau saya sampaikan di saat ini. Ada apa di balik kebangkitan? Dari Lukas 24 ayat 13 sampai 24 saya baca bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini? Di 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22, tetapi belakangan perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24 terakhir. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Tuhan Yesus memberkati. Ada seorang yang meninggal kurang lebih 90-an tahunan, yaitu seorang ini meninggal tahun 1924. Orang ini orang besar di zamannya, orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang dikagumi, orang yang punya pengaruh yang sangat besar. Tapi perhatikan, orang ini sudah meninggal dan saat ini hampir tiap hari ada begitu banyak orang yang antri di makamnya untuk melihat jenazahnya. Jenazahnya masih ada sampai sekarang. Dan jenazahnya itu seperti orang yang tidur saja. Tidak ada lubang-lubang pembusukan di dalam tubuhnya. Karena jenazahnya itu di sampingnya ada para orang-orang yang siap
untuk menempel. Kalau ada lubang pembusukan itu akan ditempel langsung, kemudian kelihatan lagi indah. Ribuan orang setiap saat datang antri untuk melihat jenazahnya orang ini. Orang ini seolah hanya tertidur saja. Sebuah tim selalu siaga untuk memantau jenazahnya, siap memoles setiap lubang akibat pembusukan. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku orang ini siapa namanya? Orang yang meninggal tahun 1924 ini bernama Vladimir Lenin. Sang pemimpin komunis yang termasyhur itu. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata di tempat lain ada juga ribuan orang yang hampir tiap hari mengunjungi sebuah makam. Datang orang dari seluruh dunia untuk mengunjungi sebuah makam. Tapi ada perbedaan yang kontras antara makam yang di sini dengan makam yang di sana. Di sini tidak ada jenazah, di sini tidak ada mayat. Di sini memang pernah ada meninggal seseorang dan dikuburkan di tempat itu. Tetapi saat ini jenazahnya, mayatnya tidak ada lagi di situ. Tidak ada tim pemantau yang melihat apakah ada tanda-tanda pembusukan di tubuhnya. Tidak ada. Sebab kenapa? Memang orang ini mati karena dianggap melanggar, karena dianggap seorang penghujat Allah. Dia disalibkan, dikuburkan di tempat itu. Tapi luar biasanya, pada hari yang ketiga, orang ini bangkit dari kubur itu. Saat ini tidak ada jenazahnya di sana. Orang ini bernama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat orang Kristen. Sebuah perbedaan yang sangat kontras. Sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. Perhatikan saudaraku kekasih di dalam Tuhan, apa yang mau saya katakan. Yang mau saya katakan lewat khotbah ini adalah demikian. Bahwa dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai selamanya selagi dunia ini masih ada. Perhatikan, tidak akan berakhir kontroversi tentang Yesus Kristus. Akan selalu banyak orang yang muncul yang menyelidiki dan seolah sok pintar berkata bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian. Ada begitu banyak teori yang dimunculkan mengemukakan bahwa Yesus tidak pernah mati. Kalau Yesus memang tidak pernah mati, maka dia tidak akan pernah bangkit. Itu maksudnya. Saudaraku, saya mau berkata orang-orang itu adalah orang-orang yang sok pintar. Pada awal abad pertama itu tidak pernah dipermasalahkan. Karena masih banyak atau masih dekat dengan peristiwa itu. Bahkan mungkin masih ada saksi mata yang mengetahui tentang peristiwa itu. Abad-abad kemudianlah jauh nanti baru muncul kontroversi itu. Ada begitu banyak orang yang sok pintar, menganggap diri ahli agama, mengatakan, mempertanyakan tentang kebangkitan Yesus, mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak pernah terjadi secara historis. Memang betul saudaraku, berusaha membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Kalau berhasil dibuktikan Yesus tidak pernah bangkit, maka runtuhlah iman Kristen secara otomatis. Karena iman Kristen intinya di situ, di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau ini berhasil dibuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah bangkit, runtuhlah iman Kristen. Itu maksudnya. Bahkan ada seorang pengacara berkewarganegaraan Inggris bernama Frank Morrison. Dia seorang pengacara hebat di zamannya, pengacara kenamaan pada tahun 1930-an. Dia berpikir, kasihan sekali orang Kristen ini ya. Kasihan sekali mereka ini, dalam tanda petik dia berpikir mereka ini percaya kepada sebuah mitos. Kasihan sekali mereka ini imannya dibangun atas dasar sebuah mitos tentang kebangkitan seorang bernama Yesus Kristus.
Kemudian dengan keahliannya sebagai seorang pengacara termasyhur, sebagai seorang pengacara terkenal, Frank Morrison mengumpulkan dan melakukan sebuah penelitian untuk membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Dan akhirnya nanti dia berpikir hasil penelitiannya ini akan dia publikasikan, sehingga orang Kristen yang mempercayai mitos kebangkitan itu bisa terselamatkan, bisa tertolong, bisa terbangun dari tidur imannya. Dia melakukan penelitiannya, dia kumpulkan bukti-bukti, kemanapun dia pergi mengumpulkan bukti-bukti. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada akhirnya setelah mengadakan penelitian, mengumpulkan bukti-bukti yang sangat banyak dari mana-mana, pada akhirnya dia berkata bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan mitos, bukan hanya isapan jempol. Itu adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi, fakta yang historis. Akhirnya apa yang terjadi dengan Frank Morrison? Dia mengambil keputusan, saya harus mempercayai peristiwa kebangkitan itu. Dia menjadi seorang Kristen. Dan bukti yang dia kumpulkan, dia publikasinya. Membuktikan bahwa Yesus pernah bangkit. Perhatikan saudaraku, maka menjadi pertanyaan bagi kita saat ini lewat pemberitaan firman ini adalah, sesuai dengan judulnya, ada apa di balik kebangkitan? Maka pertanyaannya juga adalah, ada apa di balik kebangkitan Yesus Kristus? Maka jawaban yang pertama terhadap pertanyaan itu, dari ayat 18 sampai 20 saya baca. Perhatikan saudaraku, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Maka yang pertama, dari ayat 18 sampai 20, ada apa di balik kebangkitan? Saya mau berkata, memberitahu lewat teks khotbah ini, lewat nats ini, kebangkitan mengubah bencana menjadi mahkota. Saya ulangi, kebangkitan Kristus telah mengubah bencana menjadi mahkota. Kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit, saudaraku, maka itu adalah sebuah bencana yang sangat besar. Bencana yang luar biasa. Pertanyaannya, bencana bagi siapa? Kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit, maka itu yang pertama adalah bencana bagi para murid. Kenapa? Mereka pasti akan alami aniaya yang hebat, dikucilkan, dikejar, dan halal untuk dibunuh. Bencana bagi para murid, sebab ternyata mereka mengikuti seorang pembohong yang perkataannya tidak benar. Bencana bagi juga Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata sebelumnya ditangkap, disalibkan, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Ternyata tidak. Bencana bagi Yesus ternyata dia sama saja seperti semua orang mati dan tidak bangkit, saudaraku. Yaitu alami kematian, alami maut. Artinya ini membuktikan bahwa Yesus hanya manusia saja. Kalau ia hanya mati saja dan tidak bangkit. Bencana bagi siapa? Kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, ini juga bencana bagi kita, bagi dirimu, bagi saya, bagi orang Kristen sepanjang zaman. Kenapa bencana? Karena kalau Yesus hanya mati berarti karya keselamatan tidak pernah terjadi. Berarti Yesus tidak berhasil kalahkan kematian. Itu artinya kebangkitan kita umat manusia dari kematian pun tidak akan pernah terjadi. Bencana bagi kita. Kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit, maka perhatikan, mungkin kekristenan tidak akan pernah ada.
Tapi kebangkitan Yesus telah mengubah bencana menjadi mahkota. Mahkota bagi siapa, saudaraku? Mahkota bagi para murid. Tidak sia-sia mereka ikut Yesus. Tidak sia-sia mereka mempercayai Yesus. Sebab Yesus perkataannya dapat dipercaya. Perkataannya dapat dipegang. Perkataannya ditepati sepenuhnya. Bagi para rasul secara khusus Yesus berkata, nanti di atas pintu gerbang Yerusalem baru itu 12 pintu gerbang, 12 nama rasul akan tertulis di situ. Mahkota bagi Yesus juga sebab ia tuntas memuaskan hati Bapa, tuntas melakukan pekerjaan penebusan manusia. Mahkota bagi saya, mahkota bagi dirimu, mahkota bagi kita, mahkota bagi umat percaya, bahkan umat manusia sebenarnya. Kenapa? Karena dosamu, dosaku, dosa kita sudah diampuni. Dirimu, diriku, diri kita semua sudah ditebus. Oleh karena dosamu, dosa saya, dosa kita telah diampuni, saudaraku. Maka layak kita berbangga. Karena dengan pengampunan dosa yang kita terima, surga menjadi bagian kita bersama. Ini adalah sebuah mahkota. Tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang ditebus. Orang yang sudah diampuni dosanya. Hiduplah dalam segala kebenarannya. Yang terakhir, yang kedua. Ada apa di balik kebangkitan? Yang pertama, kebangkitan telah mengubah bencana menjadi mahkota. Yang kedua, kebangkitan mengubah keputusasaan jadi harapan. Perhatikan saudaraku. Kalau kita sedang berjalan di sebuah tempat kesunyian, tiba-tiba kita bertemu dengan jalan yang bercabang dua. Kita pun bingung. Kita tidak tahu di antara jalan yang bercabang dua itu jalan mana yang harus kita tuju. Sebab kita mungkin baru pertama kali. Kemudian tiba-tiba datang dua orang pemandu. Yang satu manusia yang hidup, yang satu manusia yang telah mati alias mumi. Pertanyaan, kepada pemandu yang manakah kita akan bertanya dan percaya? Saya percaya bahwa kalau kita manusia normal, kita akan bertanya kepada pemandu yang hidup, bukan yang mati alias mumi tadi. Yang kita pegang perkataannya adalah pemandu yang hidup. Dan itulah yang akan kita ikuti. Pemandu yang hidup tadi yang akan kita ikuti. Saya percaya semua orang juga akan melakukan hal yang sama. Tapi perhatikan saudaraku, nyatanya mengapa banyak orang mengikuti pemandu yang mati bukan Yesus Kristus yang hidup? Itu loh. Sesungguhnya hidup kita di dunia ini sama. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita mati. Apa yang menunggu kita di seberang sana. Tapi syukur kita bertemu dengan seorang pemandu yang hidup bernama Yesus Kristus. Dia yang memberitahukan kepada kita segala sesuatu. Apa yang akan terjadi di seberang sana. Dia beritahu kita tentang adanya kehidupan dan kematian di seberang sana. Mengapa banyak orang tidak percaya? Mengapa banyak orang tidak mau? Mengapa banyak orang tidak mau ikut Yesus? Dia adalah pemandu yang hidup, yang mengetahui tentang kehidupan di seberang sana. Kebangkitan telah mengubah kalimat mengerikan sekali jadi menyenangkan sekali. Kebangkitan Kristus telah mengubah kalimat menyedihkan sekali jadi membahagiakan sekali. Kebangkitan Kristus telah merubah kalimat memilukan sekali jadi menggembirakan sekali. Manusia yang paling menyedihkan dalam hidupnya adalah manusia yang tidak punya juru selamat. Manusia yang paling menyedihkan dalam hidupnya adalah manusia yang tidak punya harapan. Tapi kita orang-orang di dalam Yesus, saudaraku, adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita punya juru selamat, punya harapan juga. Bersyukurlah untuk itu. Dirimu punya juru selamat, dirimu juga punya harapan. Banggalah dengan itu. Itu sebabnya jangan pernah tukarkan juru selamatmu dengan apapun. Sebab dia adalah pemandu yang hidup atas jiwamu. Setelah kebangkitan, perhatikan saudaraku,
para murid itu menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang-orang yang kemarin putus asa, sekarang mereka meyakini penuh dan mereka punya harapan bahwa Yesus Kristus itu layak diikuti. Lihatlah keberaniannya setelah peristiwa kebangkitan itu. Beritakan Injil kemana-mana. Beritakan firman kemana-mana. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi pertanyaan bagi kita. Kepada siapakah engkau percayakan hidupmu? Apakah engkau percayakan kepada Dia yang memiliki kuasa atas kebangkitan? Kepada siapa kau percayakan hidupmu? Saya mau berkata lewat khotbah ini. Sedang berputus asa oleh karena apakah engkau saat ini? Oleh karena situasi ini. Percayakan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tangan Tuhan kita. Hanya kuasanya yang sanggup menghardik semua ini. Saya percaya Dia akan berikan hikmat kepada para ahli-ahli untuk menemukan antivirus untuk menyelesaikan semua ini. Kebangkitan telah mengubah keputusasaan jadi hidup yang berpengharapan. Itu sebabnya saya mau bertanya, kepada siapakah engkau percayakan hidupmu? Apakah engkau percayakan kepada Dia yang memiliki kuasa atas kematian, atau yang tidak punya kuasa atas kematian? Sedang berputus asa karena penyakitkah? Kuasa kebangkitannya sanggup memberikan kesembuhan bagi dirimu. Sedang berputus asa oleh karena rumah tangga yang hampir putus, hampir cerai, hampir pecah. Minta kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam rumah tanggamu untuk memulihkan. Kuasa kebangkitannya sanggup. Sedang berputus asa oleh karena mungkin anak-anak dilanda oleh narkoba. Dikacaukan hidupnya oleh narkoba. Serahkan dalam tangan Tuhan, minta kuasa kebangkitan Kristus, egegertai Kristus, untuk menjamah memulihkan anak-anak, sehingga mereka hidupnya dipulihkan dan masa depannya cerah. Sedang berputus asa oleh karena orang yang kau kasihi sedang mau meninggalkan Yesus Juru Selamatnya. Minta kuasa kebangkitan Kristus bekerja atas dirinya. Sedang berputus asa karena apa? Saya secara pribadi mungkin tidak tahu. Tapi saya mau berkata, Dia adalah Yesus. Di dalamnya selalu ada harapan. Sebab Ia telah mengalahkan keputusasaan, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Membuat hidup kita jadi hidup yang punya pengharapan. Tetaplah di dalam Yesus. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, tetap punya pengharapan. Berdua, yakini bahwa secepatnya ini akan berlalu. Serahkan hidupmu ke dalam tangannya, pemandu yang hidup itu. Pemandu hidupmu, pemandu hidupku. Pemandu atas nyawa kita. Dan nantikanlah Ia bertindak. Kebangkitan Kristus telah mengubah bencana jadi mahkota. Kebangkitan Kristus telah mengubah keputusasaan menjadi harapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dalam penyampaian yang singkat ini, hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata. Di dalam kesederhanaan, hamba-Mu sudah menyampaikannya. Saatnya lah Roh Kudus yang akan mengambil alih bagi kami semua yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan firman-Mu dijabarkan bagi jemaat. Ambil alih ya Roh Kudus, menteraikan firman ini, supaya kami punya pengharapan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kami tahu Tuhan, hal ini membosankan, membuat ada sebagian yang hilang pengharapan. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Sebab Kau telah bangkit dari kematian. Pelihara jemaat-Mu, jaga lindungi Tuhan kami dalam nama Yesus. Dimanapun berada, perlindungan pemeliharaanmu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan perlindungan-Mu atas kami sampai saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di surga. Terimalah pengutusan dan berkat daripadanya. Tuhan mengutusmu untuk menjadi terang. Terangilah dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Terangilah rumah tanggamu. Terangi tempat kerjamu. Terangi tempat studi kampusmu. Terangi masyarakat di mana Tuhan tempatkan engkau berada. Tunjukkanlah dirimu jadi orang beriman, berpengharapan, dan tetaplah jadi pelaku kasih. Pulanglah dan terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus. Menuntun, menghibur, menguatkan hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.